Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safda Sadida Mawaddah, mahasiswa S1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video testimoni tentang pentingnya kurikulum di pendidikan dasar. Sebagai tugas akhir, mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Saya akan menyampaikan 4 poin dari kurikulum. Yang pertama, mengapa proses pendidikan memerlukan kurikulum? Kurikulum merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan dan menjadi pedoman dalam setiap proses pembelajaran. Kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan sangat bergantung pada kurikulum yang digunakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang akan digunakan sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tanpa kurikulum, proses pendidikan akan berjalan tanpa arah yang jelas dan sulit untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kurikulum juga memberikan kerangka kerja bagi guru untuk menentukan kegiatan belajar, metode, serta menentukan alat evaluasi yang akan digunakan. Di samping itu, kurikulum juga menentukan keseragaman standar pendidikan nasional, sehingga siswa yang di berbagai daerah dapat memperoleh hak belajar yang sama dan setara dengan siswa lainnya. Poin selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan kurikulum bersifat desentralisasi. Kurikulum bersifat desentralisasi yaitu artinya pengelolaan dan pengembangan kurikulum tidak hanya ditentukan secara terpusat oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah, satuan pendidikan atau sekolah, dan juga guru sebagai pelaksana pembelajaran. Dalam sistem desentralisasi ini, sekolah memiliki kewenangan atau kebebasan serta keleluasan untuk menyesuaikan isi dan pelaksanaan kurikulum dengan kebutuhan, potensi, karakteristik peserta didik, dan kondisi lingkungan masing-masing. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada kerangka dan standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti contohnya profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran yang akan digunakan. Tujuan dari desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada sekolah dan guru untuk berinovasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Dengan adanya pendekatan desentralisasi ini, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual, fleksibel, dan responsif terhadap tantangan lokal maupun global. Poin selanjutnya yaitu apa yang dimaksud prinsip esensial dalam pengembangan deep learning. Prinsip esensial dalam pengembangan deep learning atau pembelajaran mendalam merupakan landasan penting dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hafalan saja, tetapi lebih menekankan pada pemahaman konseptual yang mendalam dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran mendalam mendorong peserta didik untuk memahami makna di balik suatu konsep, mengaitkan pengetahuan dan kehidupan nyata, serta mampu menganalisis dan menerapkan informasi dalam berbagai situasi. Prinsip ini berorientasi pada keterlibatan aktif peserta didik melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka terlibat dalam proses eksplorasi, diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Selain itu, pembelajaran ini menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan interaksi sosial sebagai bagian dari proses membangun pemahaman. Untuk mendukung hal ini, penilaian dilakukan secara autentik dan berkelanjutan dengan menilai kemampuan nyata peserta didik melalui tugas-tugas seperti proyek, portofolio, atau studi kasus. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan, serta membekali peserta didik dengan kompetensi yang dibutuhkan dan diharapkan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Poin terakhir yaitu jelaskan makna dari prinsip dasar kurikulum SD yang berbasis holistik dan integratif. Makna dari prinsip dasar kurikulum SD yang harus berbasis holistik dan integratif adalah bahwa kurikulum di jenjang sekolah dasar harus dirancang untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara menyeluruh atau holistik dan terpadu antar berbagai mata pelajaran maupun pengalaman belajar. Secara holistik, kurikulum tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja,
atau akademik saja, tetapi juga mencakup perkembangan emosional peserta didik, sosial, spiritual, fisik, dan moral. Anak dipandang sebagai individu yang utuh yang memiliki potensi yang beragam dan membutuhkan pendekatan yang menyentuh berbagai sisi kehidupannya. Oleh karena itu, pembelajaran di sekolah dasar perlu memberikan ruang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, empati, keterampilan sosial, serta pembentukan karakter yang kuat. Sementara itu, secara integratif, kurikulum sekolah dasar disusun dengan pendekatan tematik atau lintas mata pelajaran, agar peserta didik dapat memahami hubungan antar konsep secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Pembelajaran juga dirancang agar dapat terhubung dengan kehidupan nyata atau kontekstual, sehingga anak lebih mudah menangkap makna dan manfaat dari apa yang dipelajari. Misalnya, saat kita mengambil satu tema, misalnya lingkungan, kita dapat mencakup muatan seperti pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, atau budaya. Nah, penerapan ini sangat relevan dengan karakteristik anak SD yang masih berada dalam tahap berpikir konkret. Seperti teori Brunner yang menyatakan bahwa anak dapat memahami konsep apapun jika materi disampaikan sesuai dengan tahap perkembangannya, melalui pendekatan spiral dan representasi konkret. Dengan demikian, prinsip holistik dan integratif menjadi sangat penting dalam pengembangan kurikulum sekolah dasar, karena mendukung proses belajar yang lebih menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan dunia anak. Sekian testimoni dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.